Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fadailu asyam. Keutamaan puasa. Fa inna sawma fadluhu azim wa fadailuhu katsirah. Sesungguhnya puasa itu keutamaannya sangatlah agung. Dan keutamaannya sangatlah banyak. Minha diantaranya al-awwal anna siyama junnatun wa sutratun lisaimi minal athami wa minan nar. Bahwasannya puasa itu adalah sebagai perisai dan penghalang bagi as-saim, orang yang berpuasa, dari perbuatan-perbuatan dosa dan dari neraka. Kama fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Fala yarfuth wala yajhal. Maka janganlah seorang itu yarfuth, berkata dan berbuat vulgar. Wala yajhal, jangan dia berbuat kebodohan. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marratain. Kalau seorang itu dalam keadaan berpuasa, terus ada orang yang memeranginya atau mencelanya, maka ucapkanlah, sungguhnya aku sedang berpuasa 2 kali. Kemudian al-fadlu as-sani, keutamaan yang kedua, anallaha adhafa siyam ilaihi min baini sairil a'mal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa itu pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala sandarkan puasa itu pada dirinya dibandingkan dari seluruh amalan yang lain. Kama fi sahihain, sebagaimana di sahihain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah Subhanahu wa taala firman, setiap amalan Bani Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Karena sungguhnya puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. As-salisah anna raihata famis saim atyabu indallahi min rihi al-misk. Bahwasanya bahwasanya aroma dari mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wanginya misik. Kama fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, wala khalufu fami saim atyabu indallahi min rihi al-misk. Sungguh khaluf, bau mulutnya orang yang berpuasa itu atyab, itu lebih baik, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wanginya misik. Kemudian ar-rabi', yang keempat dari keutamaan puasa, an-siyama wa qada salata wa sadaqata kafaratun di fitnatir rajul. Bahwasanya puasa, demikian juga halnya salat dan sedekah, adalah sebagai penebus dosa bagi fitnah seseorang fi ahlihi wa malihi wa jarihi fima yaqa'u minal kalami ma'a ahlihi, pada keluarganya, hartanya, tetangganya, terhadap apa yang terjadi dari ucapan ma'a ahlihi, apakah itu terjadi pada keluarganya, au jarihi, pada tetangganya, mimma la yalik, dari hal-hal yang tidak patut, min niza, apakah di situ terjadi
niza, perselisihan, au kalam, omongan, au ghadab, atau kemarahan, au sab, celaan, au nahwi, atau yang semisalnya. Wa kadza ma yahsulu lahu minal insyighal bil mal, dan juga apa yang terjadi padanya dari tersibuknya dia dengan hartanya. Kama tsabata fi sahihain an Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, qala kunna julusan inda Umar radhiyallahu taala anhu faqala ayyukum yahfadhu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, kami pernah duduk di sisi Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, siapa di antara kalian yang hafal perkataan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perkara fitnah? Faqultu ana kama qalahu. Maka aku berkata, kata Hudzaifah, aku sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala innaka alaihi aw alaiha lajari. Kata Umar, sungguhnya engkau betul-betul berani terhadap perkara ini. Qultu fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarih, yaitu fitnah seseorang yang terjadi pada keluarganya, hartanya, anaknya, dan tetangganya. Tukaffiruha as-salatu wa shaumu wa sadaqatu wal amru wan nahi. Yang ini digugurkan oleh salatnya, puasanya, sedekahnya, al-amr wan nahi, al-amr bil ma'ruf, yaitu dia mengajak pada perkara yang ma'ruf, wan nahyu anil munkar. Kemudian al-fadlu al-khamis, keutamaan yang kelima, anna shaim li Ramadan an imanin wahtisabin yughfaru lahu ma taqaddama minadz dzunub. Bahwasanya seorang yang berpuasa di bulan Ramadan dikarenakan keimanannya dan dikarenakan ihtisab, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kama sabata fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Sebagaimana terdapat di sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dikarenakan keimanannya dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dikarenakan keimanannya dan dikarenakan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Fal maghfiratu muqayyadatun bihadza syarat. Maka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu terikat dengan syarat ini, imanan wahtisaban. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ai imanan billahi wa rasulihi, dikarenakan keimanannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa tasdiqan bi syariatihi, karena membenarkan, meyakini syariat Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban lil ajri was thawab, dikarenakan dia mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bi an yasumahu ikhlasan liwajhillah biniyatin la riya, karena dia berpuasa dikarenakan keikhlasannya mengharapkan wajah Allah dengan niat yang benar dan bukan dikarenakan riya. Wala taqlidan, bukan karena taklid, dan bukan wala tajalludan di alla yukhalifan nas, bukan karena dia memaksakan diri supaya tidak menyelisihi kebanyakan manusia. Wa yudhafu ila hadza syartun akhar la budda minhu fi maghfirati dzunub, dan ditambahkan syarat yang lain supaya dosa itu betul-betul diampuni. Wa huwa adaul wajibat, yaitu dia mengerjakan kewajiban, wa tarkul muharramat, dia meninggalkan perkara-perkara yang haram. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu inda Muslim, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu inda Muslim, diriwayatkan oleh Muslim,
as-salawatu al-khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabal kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat yang berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffirat sebagai penggugur apa yang diantaranya ketika dia seorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Waliqaulillahi, dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Seandainya kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan gugurkan kesalahan-kesalahan kalian dari kalian. As-sadis, keutamaan yang keenam, anna fil jannati baban lis-shaimin yuqalu lahu ar-rayyan. Bahwasanya di surga ada pintu bagi orang-orang yang berpuasa yang disebut dengan ar-rayyan. Yadkhuluna fihi duna ghairihim. Siapa yang masuk ke dalam pintu tersebut adalah orang-orang yang berpuasa dan tidak selain mereka. Kama sabata fi sahihain an Sahal radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sebagaimana disebutkan dalam sahihain dari Sahal radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di jannah, di surga ada satu pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun. Yadkhulu minhu as-shaimun. Orang-orang yang berpuasa masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut yaumal qiyamah, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang masuk selain mereka. Yuqalu aina shaimun. Dikatakan mana orang-orang yang berpuasa? Fayakumun mereka pun berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Dan tidak ada seorang pun yang masuk bersama mereka selain mereka ke dalam pintu tersebut. Fa idza dakhalu, kalau mereka sudah masuk, ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Maka pintu tersebut ditutup dan tidak akan masuk seorang pun setelahnya. As-sabi an-nasaim. Dan yang ketujuh, an-nasaim, bahwasanya seorang yang berpuasa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Ketika dia berjumpa dengan Rabbnya, dia bergembira dikarenakan puasa yang dia lakukan. Kama fi sahihain min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Farhatun hina yuftir. Kegembiraan ketika dia berbuka. Wa farhatun hina yalqa rabbahu. Dan kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Rabbnya. Wala khalufu fami saim atyabu indallah min rihil misk. Dan sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah, lebih wangi daripada rihil misk, aromanya misik. Qala amma farhus saim. Adapun farahus saim, kegembiraan orang yang berpuasa, biliqa'i rabbihi, dikarenakan dia berjumpa Rabbnya. Falima yarahu min jazaihi wa sawabihi, dikarenakan apa yang dia lihat, apa yang dia dapatkan dari balasan, dari pahala yang dia, dengan sebab apa yang dia lakukan. Wa tarattu bil jazaa al wafir alaihi biqabuli shaumihi alladhi waffaqahu Allahu lahu. Dikarenakan apa yang berupa balasan yang luar biasa disebabkan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia mendapatkan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Wa amma farahus shaim inda fitrihi, dan adapun kegembiraan seorang yang berpuasa ketika dia berbuka, fasababuhu, maka sebabnya adalah tamamu ibadatihi, kesempurnaan ibadah yang dia lakukan. Wa salamatu haminal mufsidat, selamat puasanya dari mufsidat, hal-hal yang merusaknya. Wa ma yarjuhu min thawabiha haitsu tamma shaumuhu wa khutimat ibadatuhu. Dan apa yang dia harapkan dari pahala-pahalanya
karena puasanya sudah sempurna, khutimat ibadatuhu, selesai ibadahnya, wa ubihalahu al-fitru al-mulaim di tabiatihi fazala jau'uhu wa atasuhu, dan dia diperbolehkan kembali untuk berbuka yang sesuai dengan keadaan dirinya, natural keadaan seseorang, maka hilanglah laparnya dan hausnya. Wafaqallahu al-jami' lil qabul wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.